Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rangga Bustang dengan NIM F1G1191056, di mana saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Data Warehouse. Dengan materi yang diberikan Bapak ada 3, yaitu materi yang pertama konsep dasar Data Warehouse, yang kedua pemodelan Data Warehouse, yang ketiga studi kasus Data Warehouse. Yang pertama kita akan membahas pembahasan konsep dasar Data Warehouse. Konsep dasar sistem operasional dan sistem informasional. Sistem operasional ditujukan untuk memperoleh data transaksi per hari berdasarkan proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Organisasi yang menerapkan teknologi informasi dipastikan akan memiliki dan menggunakan sistem operasional untuk menangani proses dan transaksi yang terjadi pada organisasi bersangkutan. Data operasional adalah data transaksional yang diperoleh organisasi dengan cara memanfaatkan sistem operasional sesuai dengan proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Data operasional lebih cenderung merupakan data transaksional atau sering disebut online transactional processing (OLTP). Aktivitas yang terjadi untuk data operasional adalah dalam bentuk manipulasi seperti create, read, update, dan delete. Sistem informasional menggunakan konsep online analysis processing atau OLAP untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi pada suatu organisasi lebih banyak berasal dari kalangan atas, seperti pihak manajemen, para pengambil keputusan maupun pemegang saham. Penggunaan cukup memanfaatkan sistem informasional untuk kebutuhan analisis pengambilan keputusan, penentuan strategi, pemantauan, dan memperoleh laporan. Sejarah Data Warehouse. Pada awal 1990-an, sebagai konsekuensi dari dunia yang semakin kompetitif dan cepat berubah, organisasi menyadari bahwa mereka perlu melakukan analisis data yang canggih untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Data operasional atau transaksional sebagai hasil sistem operasional tidak lagi memenuhi persyaratan untuk analisis data, karena basis dan data operasional dirancang dan dioptimalkan untuk mendukung operasi bisnis sehari-hari. Selain itu, fokus dari basis data operasional atau transaksional adalah memastikan akses bersamaan oleh banyak pengguna dan pada saat yang sama menyediakan teknik pemulihan untuk menjamin konsistensi data. Tipikal basis data operasional yakni berisi data terperinci, tidak termasuk data historis, dan memiliki kinerja yang buruk ketika menjalankan query kompleks yang melibatkan banyak tabel atau agregat volume data yang besar lebih lanjut. Ketika pengguna perlu menganalisis perilaku organisasi secara keseluruhan, data dari beberapa sistem operasional yang berbeda harus diintegrasikan. Ini bisa menjadi tugas yang sulit untuk diselesaikan karena perbedaan dalam definisi data dan konten. Oleh karena itu, data warehouse diusulkan sebagai solusi untuk permintaan pengguna pengambilan keputusan yang terus meningkat. Data warehouse telah dikembangkan dan digunakan sebagai bagian integral dari sistem pendukung keputusan untuk menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan respon yang efisien dan akurat untuk pertanyaan kompleks. Faiz dan Siemens 2014. Untuk bisa memahami kebutuhan organisasi akan data warehouse, mari bayangkan sebuah organisasi yang memiliki banyak departemen atau divisi atau banyak cabang, di mana di setiap cabang terdapat transaksi yang mungkin terus bertambah setiap saat. Selanjutnya bisa Anda bayangkan bagaimana pimpinan organisasi tersebut mengambil keputusan-keputusan strategis untuk bisa berkompetisi dengan para pesaingnya. Pengambilan keputusan yang tepat membutuhkan data yang sudah dikumpulkan dari transaksi yang terjadi pada departemen atau pada cabang-cabang organisasi tersebut.
Apabila melakukan query di setiap masing-masing cabang, tentu tidak efisien dan tidak praktis. Dari permasalahan ini, data warehouse hadir sebagai solusinya. Data warehouse disebut agar prosesnya lebih efisien dan selalu berkompetitif. Maksud kompetitif di sini adalah sudah banyak organisasi di zaman saat mengandalkan teknologi data warehouse untuk pengambilan keputusan strategis di organisasi. Definisi dari data warehouse. Data warehouse merupakan perpaduan dari berbagai teknologi yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi. Meskipun banyak teknologi yang digunakan, semua teknologi bekerja sama dalam data warehouse. Hasil akhirnya adalah terciptanya lingkungan komputasi baru untuk tujuan menyediakan informasi strategis yang sangat dibutuhkan organisasi. Ketika organisasi mulai menyadari efektivitas data warehouse, semakin banyak organisasi yang ikut serta dan data warehouse mulai berkembang dengan sangat cepat. Pertama, perusahaan atau organisasi besar yang mampu dengan cepat menyebar pengeluaran sumber daya mulai meluncurkan proyek data warehousing. Perusahaan menengah juga memasuki arena data warehousing. Segera beberapa bisnis mulai menuai manfaat yang diberikan oleh data warehousing. Banyak penelitian mulai difokuskan pada fenomena baru ini. Banyak vendor mulai menawarkan produk perangkat keras dengan perangkat lunak untuk mendukung berbagai fungsi di dalam data warehouse. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sampai saat ini kita sepakat bahwa data warehouse adalah satu-satunya solusi yang layak untuk memberikan informasi strategis. Untuk itu, pada bagian ini akan dijelaskan definisi data warehouse. Data warehouse adalah lingkungan informasi yang pertama menyediakan pandangan terintegrasi dari organisasi, kedua membuat informasi terkini dan historis mudah tersedia untuk pengambilan keputusan strategis, ketiga memungkinkan transaksi pendukung keputusan tanpa menghalangi sistem operasional, keempat membuat informasi organisasi konsisten, kelima menyajikan sumber informasi strategis yang fleksibel dan interaktif. Konsep dasar dari data warehouse adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil semua data dari sistem operasional. Kedua, apabila diperlukan, data warehouse menyertakan data relevan dari luar organisasi seperti indikator, tolok ukur industri. Ketiga, mengintegrasikan semua data dari berbagai sumber. Keempat, menghapus ketidakkonsistenan data. Kelima, menyimpan data dengan format yang sesuai, memudahkan akses untuk pengambilan keputusan. Data warehouse merupakan sebuah konsep sederhana yang lahir dari kebutuhan akan informasi strategis dan merupakan hasil dari pencarian cara baru untuk mendapatkan informasi tersebut. Metode yang ada sebelumnya menggunakan lingkungan komputasi operasional yang tidak memuaskan. Pengembangan data warehouse bukan untuk menghasilkan data baru, tetapi untuk memanfaatkan besarnya volume data yang dimiliki dan mengubahnya menjadi bentuk yang cocok untuk memberikan informasi strategis. Data warehouse bukan merupakan perangkat lunak atau produk perangkat keras tunggal yang Anda beli untuk memberikan informasi standar. Sebaliknya, data warehouse adalah lingkungan komputasi di mana penggunanya dapat menemukan informasi strategis, lingkungan di mana pengguna terhubung langsung dengan data yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Atau bisa dikatakan dengan data warehouse adalah lingkungan yang berpusat pada penggunanya. Nah, manfaat dari data warehouse. Data warehouse merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang bertugas mengumpulkan data yang sumber dari berbagai sistem informasi atau aplikasi transaksional baik yang ada di internal organisasi maupun eksternal organisasi guna kepentingan pelapor yang maupun analisis seperti bahasanya sebelumnya. Data warehouse disiapkan untuk dimanfaatkan oleh para pengambilan keputusan manajemen dari suatu organisasi. Data warehouse dapat digunakan untuk mendukung proses analisis bagi para pengambil keputusan. Fokus utama dari data warehouse adalah
menyediakan mekanisme sehingga terjadi konsistensi, integrasi, dan kolerasi antar data yang tersimpan di dalamnya. Manfaat pertama dari pengembangan data warehouse pada organisasi adalah peningkatan produktivitas staf analisis. Biasanya staf analisis melalui beberapa langkah dalam melakukan analisis, yaitu mencari data, mengambil data, menganalisis data untuk menghasilkan informasi, menyajikan informasi, dan merekomendasikan tindakan. Namun, sayangnya sebagian besar untuk kadang-kadang hingga 40% dihabiskan untuk mencari dan mengambil data. Adanya data warehouse yang terintegrasi dan mudah diakses dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan analisis dalam pekerjaan pengumpulan data dan dapat meningkatkan waktu yang tersedia untuk benar-benar menganalisis data yang telah mereka kumpulkan. Lebih jauh lagi, manfaat ini mengarah pada waktu siklus pengambilan keputusan yang lebih baik, pendek, dan peningkatan kualitas analisis. Manfaat dari data warehouse bagi organisasi yaitu peningkatan produktivitas staf analisis dan peningkatan bisnis akibat peningkatan kualitas keputusan dari analisis data. Manfaat implementasi data warehouse sering merupakan hal yang sangat sulit diukur karena seringkali tidak disadari atau dirasakan. Tujuan implementasi data warehouse. 5 tujuan implementasi data warehouse pada organisasi sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi publik milik organisasi kepada masyarakat umum. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan informasi milik organisasi. Ketiga, membantu proses pengambilan keputusan organisasi. Keempat, mendukung perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi yang dimiliki organisasi. Alat yang digunakan pada data warehouse yang harus mampu melakukan query dan menyajikan hasilnya kepada pengguna dalam waktu singkat, mampu membantu pengguna mengakses data dan informasi secara cepat dan mudah dipahami serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang bersangkutan. Yang itu ada beberapa tujuan implementasinya, ada 3 tujuan. Tujuan pertama itu implementasi data warehouse adalah menjaga privasi dan keamanan informasi milik organisasi. Kerahasiaan data dan informasi mampu diwujudkan oleh data warehouse melalui penyediaan hak akses yang berbeda-beda untuk setiap pengguna maupun kelompok pengguna. Akses kontrol dalam bentuk hak akses ini menjadi salah satu kunci penyediaan keamanan informasi pada data warehouse bagi organisasi yang mengimplementasikannya. Tujuan kedua yaitu data warehouse adalah membantu pengambilan keputusan organisasi yang dilakukan oleh para pemegang keputusan. Pengambilan keputusan menekan bahwa data dan informasi yang dihasilkan oleh data warehouse memperlihatkan kualitas dalam rangka menghasilkan solusi dan pertimbangan keputusan yang berkualitas juga. Tujuan ketiga implementasi data warehouse adalah mendukung perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi. Perubahan ini dapat terjadi dari sisi internal dan eksternal, maupun keduanya baik dalam skala kecil maupun besar. Perubahan yang tersebut dimaksud meliputi teknologi yang digunakan, kebutuhan konsumen, proses bisnis, dan data digital. Yang kedua, kita akan pembahasan pemodelan data warehouse. Di sini kita akan memperkenalkan dari multidimensional modeling atau MDM. Yang pertama merupakan salah satu pendekatan untuk memberi arti atau warehousing pada gunungan data tersebut. Kedua, MDM tidak terkait pada representasi fisik dari data. Ketiga, dapat dipisahkan dari multidimensional database, tidak terlalu sulit untuk dimengerti atau dipraktikkan, serta bukan mode yang terbaru atau terakhir. Keempat, MDM adalah teknik untuk memodelkan bisnis secara konseptual sebagai sekumpulan ukuran yang dijabarkan oleh segi bisnis secara umum. OLTP dan MDM, Online Transaction Processing (OLTP), sistem yang didasarkan di sekitar entitas, relationship, functional decomposition, dan state transaction analysis.
kedua, MDM untuk data warehouse berdasarkan fakta, dimensi, hierarki, dan sparsity. Yang ketiga, MDM didesain untuk menunjang pelaporan dan kebutuhan analisis. Pemodelan data. Untuk menggambarkan relasi basis data pada data warehouse, dapat digunakan pendekatan model skema yang meliputi yang pertama skema bintang, star skema, yang kedua skema kepingan salju, snowflake skema. Skema bintang atau star skema. Yang pertama, skema bintang merupakan struktur logika yang memiliki tabel fakta yang terdiri dari atas dan faktual di tengahnya dan dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi yang berisi referensi data. Yang kedua, skema bintang yang paling sederhana terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Ketiga, tiap dimensi memiliki relasi one to many ke tabel fakta. Keempat, tabel dimensi memiliki satu primary key, di mana primary key tersebut merupakan array key pada tabel fakta. Di sini terdapat gambar skema bintang star skema, di mana di sini sudah ada product dimensionnya dan time dimensionnya. Product dimensionnya tersebut melalui sales sparse lalu ke times dimension. Jadi pembahasan dari itu, sales dollar is sum of all dollars from time dimension inner join, product dimension inner join, sales parts on product dimension, product ID sama dengan sales parts product ID, on time dimension time ID sales parts time ID, while product dimension subcategory birkheads and time dimension months sama dengan choi and time dimension years 1999. Yang ini adalah berikut ini adalah gambar dari kode dari skema bintang star skema. Yang tersebut ada sistem kepingan salju atau snowflake skema. Yang pertama merupakan pengembangan dari skema bintang, di mana tabel-tabel dimensi merupakan hasil normalisasi dari beberapa tabel yang saling berhubungan sehingga sebuah tabel dimensi dapat mempunyai tabel dimensi lainnya. Berikut yaitu kode dari sistem kepingan salju. Kita melaju ke pembahasan ketiga, pembahasan studi kasus. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu Postshop, perusahaan terbesar pos Indonesia. Analisis dan pembahasan langsung dari Postshop, perusahaan terbesar pos Indonesia. Analisis sistem dimulai dari pemilihan sumber data, yaitu data hasil penelitian sebelumnya tentang sistem informasi e-commerce pos trending di Postshop, perusahaan terbesar pos Indonesia, dan dilanjutkan dengan pembuatan IR diagram dan mendefinisikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut sumber-sumber data yang digunakan dalam data warehouse Postshop, perusahaan terbesar pos Indonesia, terdiri dari tabel supplier, tabel pembelian, tabel barang, tabel stok, tabel penjualan, tabel konsumen, tabel jenis, dan pembayaran. Adapun informasi yang menjadi kebutuhan manajemen dalam data warehouse di Postshop ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mengambil jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk. Yang kedua, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan customer. Multidimensional data model. Perancangan multidimensional data model dimaksudkan untuk pemodelan data yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Berikut adalah gambar pemodelan dari multidimensional data model yang terdiri dari star skema, snowflake skema, dan pulse collection skema. Berikut ada beberapa gambar dari ketiga star skema tersebut, yang mana yang pertama ada gambar dari star skema penjualan Postshop, yang kedua ada gambar dari star skema pembelian Postshop, yang ketiga ada gambar dari star skema stok Postshop. Nah,
Ketiga gambar tersebut, ketika start skema yang dihasilkan di atas diambil berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan data-data penjualan, pembelian, dan stok produk data post yang menjadi fact table pada start skema penjualan post adalah tabel penjualan yang diambil dari ER diagram sebelumnya. Sedangkan yang menjadi dimensi tabelnya terdiri dari tabel customer, tabel barang, dan tabel tanggal. Pencatatan waktu tanggal transaksi penjualan, demikian juga untuk start skema pembelian post sebelumnya dari yang menjadi dimension tabelnya tersendiri tabel spoiler, tabel barang, dan tabel tanggal. Kemudian untuk start skema stock post terdiri dari tabel stok sebagai fast tabel dan menjadi dimension tabel yang terdiri dari tabel barang dan tabel tanggal. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah membentuk show fact skema yang dibuat berdasarkan ketiga start skema yang sudah dibuat sebelumnya. Pembentukan show fact skema, pengembangan dari bentuk start skema yaitu dengan cara mendetailkan dan menyederhanakan pada tabel-tabel dimensi yang ada pada tiap-tiap start skema. Kita langsung menganalisis reportingnya. Jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk. Berdasarkan hasil analisis seperti pada transaksi jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk, maka terlihat bahwa produk yang paling banyak terjual selama tahun 2014 dan 2015 adalah batik cetak dengan total penjualan sebanyak 303 produk. Sedangkan produk yang paling sedikit adalah batik merah dengan total terjual sebanyak 163 produk. Jumlah penjualan terbanyak berdasarkan customer. Pada laporan penjualan terbanyak berdasarkan kunjungan pelanggan atau konsul, kami dapat perlihatkan data penjualan selama tahun 2014 dan 2015 dengan region customer yang terbanyak melakukan transaksi pembelian adalah Firman dengan total transaksi sebanyak 242, sedangkan customer yang paling sedikit melakukan transaksi adalah Candela Store sebanyak 17 transaksi. Di sini sudah terdapat jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk dan customer. Di sini terdapat ada Firman yang tadi dibahas dengan yang paling banyak, terus ada Channel Store 17. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.